yang begitu jauh dari posisi mereka loh. Itu jauh banget loh. Makanya beda bukit bahkan bisa kita katakan. Betul. Ya. Dan bahkan tadi tappingnya menggunakan AKM gitu loh. Satu pilihan senjata yang tentu bukan untuk long range secara maksimal. Beda sama Mini, beda sama M4 mungkin yang bisa menjadi pilihan. Tapi lihat bagaimana Circle, ternyata Prison hanya masuk dikit banget dan bergerak ke arah bagian Monte Nuevo. Ini mengingatkan kita bagaimana dulu Genesis Dogma berhasil banyak mendapatkan kemenangan. Di titik ini berubah ke Red Villains, juga bisa memainkannya Infinity pun juga demikian, dan Boom Esport tidak ketinggalan. Jadi Monte Nuevo menjadi poros zona, menjadi sentral dari zona, dan lihat bagaimana permainan banyak ke tengah, dan Alter Ego untungnya masih punya kompon tapi Hexas yang harus di take down saat ini. Ya, bahkan ada backup dari anggota NRQ yang lainnya, namun nggak secara komit untuk menabrak ke arah kompon ini. Direlakan sepertinya Hexas karena sulit untuk diselamatkan. AE mendapatkan sebuah kompon, tapi kendaraannya menjadi incaran dari Genesis karena ada Genesis juga di bagian atas tebing yang tidak terlalu jauh dari Alter Ego. BN masih belum terlihat. Gue penasaran sama ini tim karena entah kenapa magicnya mereka terjadi di Miramar terus, tapi Sam9 lah yang mendapatkan kelengahan dari Alter Ego. 2 bahkan berhasil mereka amankan. Tapi kena karma juga langsung kena tembak oleh Vampire. Ini tadi kita bahas Mas, semuanya mau ke tengah. Bener. Jadi di bagian pinggir banyak banget player, banyak banget yang siap untuk melakukan sebuah eliminasi. Tapi Alpha ke-confirm lagi dari Genesis di bagian Bukit Cicak, Pasta. Sebuah posisi yang memang terlalu beresiko tadi untuk Alter Ego. Gue sempat bilang enak dari kacamata gue, tapi begitu kita melihat drone view-nya, begitu melihat area sekitar, banyak mata tertuju menuju ke Alter Ego. Satu hilang, satu masih ter-take down, masih bisa diselamatkan, tapi harus hati-hati lagi untuk Alter Ego-nya, jangan sampai mereka lengah lagi. Dan Vampire mulai ada regroup yang mereka lakukan, tapi The Xavier di bagian lain sudah mulai menuju ke arah pertahanan. Dari arah Infinity, 2 knockdown mereka lakukan menuju ke arah Infinity. Itu dia, dan lagi-lagi Chua menjadi salah satu aktor utama dalam sebuah pressure ke lawan. Tembakan dari lobby, lihat AKM bahkan dengan kali 4 tidak terlalu mudah untuk melawan tembakan ke arah bagian depan, dan headshot diberikan Levi's. Lobby is very low HP, dan bahkan dari Xavier udah berhasil untuk melakukan sebuah revive. Nate dikuk oleh Chua di bagian atas, dilempar. Splash damage-nya tidak berhasil untuk memberikan sebuah takedown, tapi Chua justru yang ter-takedown oleh Boom Esport. Tembakan Mini 14 yang luar biasa, tapi Infinity kembali kehilangan satu player. Tidak ada penyelamatan sepertinya karena kawan-kawannya bergerak ke arah bagian Monte Nuevo kotanya. Betul, sudah mulai masuk menuju ke bagian perkotaan, tempat yang lebih aman lagi, di mana sudah ada Boom yang lebih cepat untuk mengamankan bagian-bagian dari Monte-nya juga. Belum jelas Boom ada di bagian mana karena belum tertangkap dengan detail oleh observer kita, tapi Okta lagi-lagi pemain dari Alter Ego tertangkap oleh Vampire. Ya, ini membuat Alter Ego Ares tentu hanya kehilangan, tidak kehilangan hanya satu player, tapi 2 saat ini. Dan gue harap Okta masih bisa di-revive, karena memang terlalu banyak mata yang menuju ke arah bagian posisi Alter Ego Ares. Vehicle mereka menurut gue tidak kalah rusaknya dengan manpower mereka yang sudah makin berkurang. Jadi kita harapkan zonanya menuju ke arah sekitaran sana, karena ada Boom yang mendekati juga, RRQ pun demikian. Dan ternyata zona menjadi poros bagi tim Sam9 kali ini. Nggak masuk ternyata menuju ke bagian Monte. Dan Boom ternyata nggak ngambil bagian kotanya, jangan melainkan Boom mengambil di bagian seberang dari The Xavier dan juga BN. 2 tim yang tadi sudah mulai bersih tegang, tapi kali ini masih belum tertangkap lagi apakah ketegangan mereka terjadi hingga detik ini. Melihat pergerakan dari BN, kayaknya BN ngindarin resiko. Depannya udah ramai tuh tembak-tembak itu. Jangan sampai gue kesana malah jadi bulan-bulanan masa. Itu dia, terlalu banyak tapping, terlalu banyak peluru yang didengar di bagian depan, membuat Bian sepertinya mau bergerak ke arah bagian kanan. Sementara RRQ ini cukup unik, cukup nekat juga. Masa pertahanan dari bagian Sam9 1. Tapi Nerpe Corse masih bisa untuk dilakukan revive langsung masuk dalam rumah. Ingat, update terbaru, knockdown player bisa buka pintu sekarang. Betul sekali, bisa untuk membuka pintu bagi player yang sedang ter-take down atau yang sudah terkenok. Dan Yami ternyata dipulangkan ke arah lobby, bahkan Razy juga dipulangkan ke arah lobby. Boom Esport kehilangan 2 anggotanya sementara ini. Sementara RRQ tadi di mana Peko tumbang tapi masih bisa diselamatkan. Agak deg-degan sebenarnya gua ngelihat datangnya RRQ ke kompon ini. Karena baginya diajak nempel sama dinding. Itu dia, karena memang baginya tadi tidak bisa dilakukan rem secara sempurna. Mungkin rem depan atau belakang nggak berfungsi, jadi langsung nabrak gitu aja. Untungnya Nerpeko knockdown langsung di revive. Sam9 ada 1 orang di sana, gue harap bisa diketahui, bisa di-clear biar RRQ lebih mudah lagi. Tapi lihat bagaimana tim-tim yang coba masuk terlalu cepat di backstep. Boom tadi kena oleh Xavier. Beberapa tim kayak Alter Ego terpantau oleh Genesis juga. Membuat memang Miramar ini tidak mudah untuk dikuasai. Dan bahkan Boom kali ini 2 playernya harus mendekati
sebuah tim yang lebih mengerikan, yaitu Sersia di bagian depan dan BM Tiga, Jan. sebagai pemuncak klasemen di bagian high ground pasta. 3 tim yang mematikan, Sersia, BN, dan juga ada Xavier di bagian sebelah kiri. Tapi DX sepertinya bakal mencari jalur lain lagi dengan bagi 2 orang langsung, dan tembakan datang dari bagian belakang. Nomor masih tidak selamat, malah break diganggukan oleh tembakan dari Sersia. Jual beli serangan pun terjadi, tapi Soas kehabisan peluru, harus reroll terlebih dahulu. Revive akan menjadi prioritas, tapi mobil sudah mulai diincar. Itu kalau mobil meledak harusnya bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Itu dia, tapi untungnya meledak masih yang jeepnya aja, belum menuju ke arah bagian Cup RB-nya, jadi dari BN United masih cukup aman. Tapi sepertinya akan ada kontestasi yang tidak terelakkan. Morp GPX dari bagian pinggir Monte Nuevo sudah mulai menuju ke arah bagian gudangnya. Ada Box Gaming, 3 player setidaknya ter-pick off di sana. Nemcute bahkan melakukan tembakan, Quan Ji pun demikian. Tapi ini berarti menjadi kabar baik karena Morp mengetahui ada lawan di bagian depan. Mereka akan lebih aware, yang gua harapkan bisa menang fight dan mendapatkan zona di stage yang ketiga kali Iya, ini. bahkan kalau kita lihat dari segi posisi, sebenarnya posisi mereka lebih bagus daripada tim yang nembak karena mereka ada di bagian high ground. Ada 1 orang juga dari MRPX yang ada di bagian belakang, di mana Cleon kali ini yang bisa menjadi watchtower untuk memberikan informasi tambahan ke arah 3 rekan lain yang sudah ada di bagian bukit. Harusnya box jadi bulan-bulanan MRPX sih, harusnya ya. Kalau kita lihat dari segi positioning setup kedua tim ini. Itu dia, karena memang high ground dan di bagian belakang lebih banyak yang bisa dikontrol oleh Morp GPX. Tapi menurut gue gak boleh berlama-lama, lihat bagaimana circle sekarang menguntungkan Don't Break Dreams. Mereka punya semua wilayah Cumacara, mereka bisa melihat ke semua titik. Dan tim yang dari tadi kita bahas di bagian awal hari, Playbook Esport, juga menjadi tim kedua yang menguasai zona secara maksimal. Morp GPX mulai maju pasta, kita harapkan kemenangan bagi tim Morp GPX. Alright, kali ini dari Morp GPX yang sudah mulai menabrak tapi sepertinya tidak mencari dengan detail. Akan berfokus untuk menuju ke arah circle berikutnya, tapi sebuah hal yang tidak gua inginkan terjadi, di mana ada pertemuan antara 2 tim Indonesia, RRQ dan juga Alter Ego. 2 dari Alter Ego sudah tumbang, tinggal 1 pemain lagi. Potato dipulangkan ke arah lobby. Sam9 juga mengambil bagian kue dari fight tersebut, dan MRPX masih kita perhatikan pergerakan mereka. Ternyata mereka komit, nggak langsung untuk menuju ke bagian zona, tapi mereka komit dan Rocky bisa mendapatkan 1 di bagian sebelah kiri. Sebuah flank yang digagalkan. Dan granat itu mulai dimasak dan blunder terjadi. Oh my god, Yoru, what happened? Aya naon kumaha damang? Aduh, tentunya tidak well ya dari Yoru sendiri, karena tadi tiba-tiba sebuah gerakan Gosu dan tentunya bisa untuk diantisipasi, langsung dinetralkan oleh permainan tim atau player Morp GPX yang lain. Tapi teman-teman semua, ini udah nggak zona, ini udah nggak worth it sama sekali. Mereka udah menyadari hal tersebut, coba untuk masuk. Nemcute menjadi last man standing, tapi Morp pun nggak gampang untuk masuk karena banyak tim yang menjegal. Berbicara tidak gampang, Sersia pun dikontes oleh BN United. Ini adalah derby papan atas. Dikuk, Diehard lempar ke depan, ternyata tidak mencapai player-player dari Sersia. Ada Boom di sana, tapi Boom pun gak boleh agresif karena hanya menyisakan 1 player saja. Ya, Boom harus bermain pasif dengan kondisi mereka saat ini. Apalagi tadi kayaknya angle-nya juga ngelok menurut ke arah last man dari Boom Esport. Gimana caranya dia naik ke atas kalau sudah di-lock dari bagian atas, dan Porch naik ke arah atas, namun tembakan datang dari bagian sebelah kanan. Tapi kita bakal melihat di mana MRPX berusaha menyelamatkan diri melewati pertahanan dari tim Secret, dan 2 mobil selamat. Alhamdulillah MRPX bisa touchdown. Cukup aman dan cukup tengah. Setidaknya dapat circle yang keempat. Betul banget, bahkan Cleon sangat disiplin, langsung melempar smoke ke arah bagian depan, tidak mengindahkan sebuah view dari PB atau Playbook Esport, tidak akan bisa melakukan pick off sementara waktu. Tapi cross control terjadi BN United, tembakan DBS, para Jin dinetralisir dengan sangat baik. Break masih mendapatkan 1 eliminasi. Pergerakan Xavier makin tidak terkendali. Lamborghini is the last man standing, tapi through the smoke, Max LV hampir tumbang, tapi ini diketahui betul pasta di mana Lamborghini berada. Yap. Fight masih terjadi di bagian lain. Peko sudah diamankan tentunya. Infinity dibuat benar-benar bonyok, dan BN kembali lagi melakukan setup. Ada Xavier di bagian lantai 1. Masih bersabar Lamborghini. Tidak langsung buru-buru untuk menabrak pemain dari tim BN, karena BN menang dari segi jumlah 4 lawan 1. Bukan hal yang mudah untuk Lamborghini. Memberikan sebuah step lagi, informasi masuk lagi menurut kepada pemain dari BN, tapi kali ini bakal berpapasan di bagian tangan dan jinggle tipis. Masih belum bisa menyelamatkan seorang Lamborghini. Soas
memenangkan fight-nya 1v1 situation. Lucky untuk seorang Soas. Lucky pokoknya ya, memang Soas adalah satu player yang memberikan impact yang besar di PMSL Fall kali ini untuk tim BN United. 3 eliminasi sudah didapatkan, tapi lobby ini gue agak bingung. Dia bergerak di bagian tembok terus menuju ke arah bagian depan. Gue harap bisa untuk kembali maksimal, tapi RRQ sekarang kan melakukan close quarter combat dengan Sam9. Dan bahkan tidak ada Sam9, Nate dilempar ke arah bagian depan, ternyata meletupnya di bagian dalam. Ada Molly dilemparkan balas ke arah bagian dalam, dan Alter Ego Ares, oh no, harus pulang ke lobby di peringkat yang ke-14. Ya, hanya satu elimination yang dibawa oleh Alter Ego sementara ini. Sam9 masih bertahan. 3 pemain dia masih ada tapi belum terlihat. Yang lain-lainnya bakal membackup dari bagian mana. Ada granat lagi dimasak oleh pemain dari RRQ. Lontar ke bagian bawah dan cukup WSP, tapi kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah BN, di mana BN juga bisa mendapatkan satu pemain lagi dari tim Infinity. Gocek kanan kiri melihat semua sisi, masuk ke arah gudang, dan itu dia. Masih ada baku tembak yang terjadi, malah BN kehilangan satu anggotanya. Bertemu dengan Sersia kali ini. Fokus mereka dibuat kocar-kacir ke berbagai sisi. Ada granat juga yang bakal dilemparkan, Molotov ternyata dilemparkan ke bagian atas. Soas masih berusaha memberikan backup, DBS ada di tangan. Oh, S12 kah? Bukan sebuah DBS, tapi granat dari seorang Max LV bisa mendapatkan satu. Tapi kali ini ada satu pemain yang bakal langsung terlambat begitu aja. Mr. Shot dan masih belum bisa mendapatkan satu. Follow up sedikit terlambat, tapi di bagian atas masih belum bisa juga untuk menemukan pemain dari Sersia. 2 pemain dari Sersia selamat dari dentuman shotgun pemain BN. Tapi ini adalah kontestasi ketiga, dan kalau mereka berhasil, ini BN kuat banget. Chopper tertumbangkan, menyisakan hanya satu player saja. Kali ini dari tim BN ada sebuah front shot, tembakan tapi RNG mengejar bagian ini. Ada sebuah DBS juga, ada sebuah blue zone juga. Ini coba dilakukan, tapi gagal. Sersia mematahkan mimpi sang pemuncak klasemen. Lu, kok ada morp tiba-tiba? Lah iya, gue kaget. Tadi kayaknya battle-nya sama, tadi gue juga kaget dan kok ada Infinity, tiba-tiba Infinity-nya hilang. Iya, kok tiba-tiba jadi Sersia. Tiba-tiba ada morp. Makanya ini terlalu banyak magic yang terjadi di sini, dan sekarang RRQ atau Bumi Sport sudah dipulangkan ke arah lobby dan RRQ. Tabrakan mereka tiba-tiba bertuju ke arah Vampire dengan tidak siap membuat RRQ harus dipulangkan juga menuju ke arah lobby. Terlalu banyak hal yang mengejutkan di Miramar kali ini. Circle kelima, 9 tim tersisa, dan Vampire sebagai salah satu tim yang ada di bagian papan atas kembali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan posisi pucuk karena BN sudah dipulangkan. Apakah Vampire bisa membreak the limit poin mereka di season sebelumnya 216 poin di minggu yang pertama? Karena sekarang masih cukup mampu, mereka masih punya 4 player juga, eliminasi masih banyak bisa dikejar, tapi di tempat lain, player Thailand lainnya, RNJ kali ini datang dari Sersia pun ditumbangkan. Di tempat lain pun Genesis kembali melakukan tembakan. Cuma Cera, open field, semuanya ramai, peperangan terjadi pasta. Ya, ini memang sebuah tempat, kalau kita ngomongin Morp, harusnya ini adalah tempat legend untuk Morp. Karena kita tahu Morp sebelum bergabung dengan GPX menjadi MRPX, Morp pernah punya drop zone di Chumcher tentunya. Dan kali ini dari DBD setup mereka di bagian bangunan bata harus berbagi tempat dengan Genesis di bagian lantai bawah. Dan Eko pun tidak membuat banyak langkah-langkah kaki, hanya menunggu di bagian luar dari rumah bata ini sambil menutup angle dari arah bukit sebelah kiri dia. Tapi di bagian lain lagi Vampire mencoba untuk mendobrak pertahanan dari Sam9. Granat sudah mulai dimainkan dari kedua tim ini, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Hanya cicilan damage yang dilakukan oleh keduanya, mengikis semua healing item yang dipunya oleh lawan. Itu dia sebuah splash damage yang terus memberikan sebuah gempuran dan membuat first aid, bandages, bahkan mungkin semua boosting ini akan mulai terkikis. Tapi Sam9 juga menurut gua di PMSL kali ini terus memberikan sebuah gempuran karena lawan-lawan gak takut untuk melakukan fight, terbukti tetap melakukan pick off juga, walaupun memang tidak mudah lagi bagi mereka untuk berdiam di titik ini, butuh masuk dalam zona. Sementara buat teman-teman yang menanyakan tim Indonesia, Morp GPX ada di bagian tengah, namun sayangnya hanya dengan 2 player yang tersisa. Ya, tinggal 2 player dari MRPX. Sementara tim Indonesia lainnya sepertinya sudah dipulangkan karena lobby. RRQ, Alter Ego, dan juga Bumi Sport. Berarti hanya menyisakan 2 player saja untuk MRPX kali ini. Secret terlihat cukup nyaman di compoundnya, tapi tidak untuk areanya karena belum masuk ke dalam zona. Itu dia, tapi berbicara tim Secret, balik lagi ke arah awal game ini. Gue melihat mereka udah mulai pede untuk main ke arah bagian tengah. Tinggal bagaimana defensif mereka kalau kembali kuat menjadi salah satu tantangan bagi tim-tim Indonesia berikutnya, karena makin banyak juga tim-tim yang semakin matang. Tapi kita tinggalkan tim Secret sementara waktu karena cuma Cera lagi coba masuk semuanya. Genesis berdekatan dengan DBD, Yudu Alliance juga dari bagian sana, dan jangan lupa di bagian
kanan atas juga akan bergerak Vampire. Jadi 4 tim setidaknya terpantau akan masuk dari bagian Cumacera. Tapi kita lihat ada beberapa Molly, Nate yang terus dilempar untuk memberikan damage ke arah lawan-lawan. Yap, dan ini dia sebuah fight yang belum selesai dari tadi, tapi kita bakal mengintip terlebih dahulu di mana Sersia akhirnya dipulangkan karena lobby DBD sudah mulai mendekat ke arah tim Yudu. Molotov dilemparkan, pergerakan terbatas, tapi Yudu punya cara lain untuk menghindar dari Izan. Dan Rocky pun tertangkap, sepertinya bakal dipulangkan ke arah lobby. Sementara Yudu masih menjaga di angle yang sama, tidak membiarkan tim lain dari Malaysia bisa keluar dengan mudah. Ini bakal ada pengikisan di bagian Cumcerjan. Itu dia, 4 tim tadi mungkin Vampire belum ikut ke dalam fight kali ini, tapi 3 tim lainnya, 2 di antara tim Malaysia akan terus berjibaku. Tim Secret, derby Malaysia kembali terjadi. Sam9 di babak belurkan, tidak bisa bergerak, bahkan 2 tumbang dari Sam9. The last man standing bergerak ke arah bagian depan. Kenny di bagian sana, tim Secret akan kembali lagi melakukan reset situation karena banyak tembakan yang menuju ke arah bagian mereka. Kenny masih low HP di bagian depan, healing akan segera dilakukan tapi terbuka. Kalau Zral melihat atau player tim Secret lainnya, ini akan menjadi ending bagi tim Sam9 sendiri. Sementara DBD dan juga Genesis masih saling berjibaku. Kelihatan di bagian kanan, tapi nggak ada tembakan yang diberikan ke arah sana. Malaiko yang tumbang terlebih dahulu. Genesis bisa mendapatkan 2 pemain dari DBD. What just happened? Dengan DBD mereka nggak fokus untuk melihat semua sisi. Tiba-tiba DBD hanya menyisakan 1 pemain mereka saja. Kali ini bakal ada close combat, 2 orang yang harus dihadapi. Kali ini jump shot dari Jimmy bisa mendapatkan 1. Dan kondisi kembali lagi berimbang, 1 lawan 1. Ichi akan langsung keluar untuk mendapatkan seorang Jimmy dengan menggunakan shotgun yang kali ini. Bisakah dia nge-clearing? Jump shot dia lakukan dan Master Ichi bisa memenangkan fight ini, tapi ditabrak langsung oleh Yudu. Fight belum selesai, perjuanganmu belum selesai, dan akhirnya selesai menuju ke lobby. Perjuangan dari Genesis harus terhenti di peringkat ke-7 dengan 4 elimination. Betul sekali, Master Ichi memang master untuk semua yang satu. Close combat 1v1 dia kuat banget. Tapi datang 4 player dari Yudu tentu tidak mudah sama sekali. Kita berpindah, Yudu bahkan sekarang menumbangkan player dari Vampire, tapi Tony K Nate-nya seperti membalas dendam di game sebelumnya. Yes. Mort GPX dipulangkan oleh Tony K dengan Nate yang begitu on point. Ya, dan apakah Vampire kali ini kembali lagi bisa mendapatkan winner chicken dinner? Karena kita tahu biasanya kalau mereka udah digagalkan 1 kali, next ya mereka bakal mendapatkan WWCD. Kali ini mereka ada 3 pemain 4 elimination mereka kumpulkan, bahkan mereka sudah ngelok angle yang menuju ke pemain dari Yudu, di mana Yudu melakukan sebuah split position, tembakan langsung menuju ke arah sebelah kiri. Adik Luke langsung menutup angle-nya kembali, tapi untungnya Flux bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Vampire. Nusi tumbang, 2 player lagi untuk VPE. Itu dia, sang pemuncak klasemen tidak mudah untuk masuk, bahkan 1 player lainnya itu Oh, Swap di bagian bawah pun ter-take down. Tony K is the last man standing dari tim Malaysia. Kali ini yaitu Yudu Lions cukup menggila, bahkan tidak hanya 1, 3 tim Malaysia masih ada di bagian late game. Yudu, DBD, Sam9 dan juga tim Secret. Mereka saling berjibaku. Dari Tony K pun dipulangkan, Nuzi hanya misalkan 2 orang saja. Revive sedang dilakukan sementara Secret. PBE. Ini main benar-benar aman banget, mereka dari tadi gak melakukan fight secara frontal. Dan tim mungkin di bagian late game dengan 4 player masih bisa untuk menghantam lawan-lawannya Pasta. Ya, mereka bermain cerdik banget, Jan. Gak semata-mata untuk memberikan tembakan, dan sekarang dari tim Secret mereka berupaya untuk menyelamatkan diri. Yuzon sudah mulai menghimpit regroup, harus mereka lakukan kali ini. Walaupun mereka masih ada 3 pemain, tapi pergerakan 2 anggota lainnya tertahan di bagian belakang. 1 sudah mulai tumbang, Putra bahkan Zai juga ikutan tumbang. Hanya menyisakan 1 pemain lagi dari tim Secret yang entah masuknya sudah ada di bagian mana, tapi PBE yang dari tadi dibilang nggak perang, sekarang perang dan sudah mendapatkan sebuah headshot, namun masih belum bisa menumbangkan 1 pemain dari Yudu ini. Tapi gagal menumbangkan Yudu, tim Secret berhasil ditumbangkan oleh tim PBE. Bahkan ini dia dengan 4 player yang masih tersisa, PBE begitu kuat. Tapi Vampire pun ingin coba diratakan oleh tim Yudu Lions. The last man standing masih berdansa di bagian sana. Masih ada MG3 juga, hati-hati tidak bisa close combat secara frontal dengan tim Vampire. Tapi Flux melakukan sebuah, atau Flex melakukan sebuah smoking area di bagiannya agar tidak terpick off dari bagian belakang. Ada beberapa awareness yang coba dibangun, tapi lihat PBE mulai menguasai. PBE mulai menuju ke arah bagian high ground, dan 4 player mereka masih intact. 3 di bagian kanan, Raymond di bagian kiri. Mereka ingin menguasai semua zona, dan lihat bagaimana 80% zona kali ini dikuasai oleh Playbook Esports. Ya, mereka diam-diam menguasai zona dengan 4 elimination. Mereka nggak memancing perang, tapi mereka mengontrol area ini dengan sangat baik. Dan lagi-lagi, Jan, kita bakal melihat aksi dari Tony Kurniawan, di mana dia menjadi pemain terakhir dari tim Vampire. Sudah mulai terpantau juga oleh seorang Repo Boy, tapi belum ada tembakan pasti yang bisa connect menuju ke arah Tony Kurniawan. Smoke akan langsung di pop up. Pertutup angle dari bagian sebelah kanan, tapi Tony K punya angle sedikit ke arah seorang Flux.
Belum ada tembakan pasti yang dia lakukan, tapi perlahan-lahan Circle akan segera menutup dalam 12 detik lagi. Membuat semuanya harus bergerak lebih cepat karena setelah ini sudah tidak ada Circle baru lagi. Tapi Tony K Pasta lagi-lagi menjadi last man standing untuk Vampire. Lagi-lagi memberikan asa untuk masuk ke arah bagian top 3 dan bahkan mungkin masih bisa untuk melampauinya karena masih punya MG3, satu senjata yang bisa mengubah sebuah jalur pertandingan. Punya Mini 14 juga untuk persiapan mid-range. Dan sepertinya PB akan lebih fokus ke arah bagian Yudo Alliance. Saling bertukar utility, saling bertukar nade, dan juga beberapa smoke mungkin. Raimon, akhirnya melihat ke arah bagian Tony K. Baru gua katakan kan, itu MG3 bisa mengubah alur permainan. Dan bahkan knockdown ini menjadi penting banget. Karena apa? Yudo Alliance bisa lebih agresif, dan PB pun demikian. Tapi lihat bagaimana Tony K tidak ingin membuang sebuah kesempatan kali ini. Healing terlebih dahulu, PB maju ke arah bagian Yudo Alliance. Tapi tumbang kembali lagi, Yudo Alliance tumbang 3 orang, menyisakan 2 untuk tim PBE dan 1 untuk Yudo Alliance. Wah, dan ternyata Tony K sudah dipulangkan karena Lobby nggak bisa bertahan lama juga. Kali ini 2 lawan 1 kondisinya. Revive sedang dimaksimalkan untuk keduanya, tapi Yudo nggak punya ruang untuk menyelamatkan karena Flux cukup jauh dengan anggota-anggota lainnya. Ini bakal membuat kondisinya menjadi 4 lawan 1, Jan. Ini dia, karena range pun bisa melakukan revive. Di bagian atas revive sudah dilakukan. Flux bahkan tidak mengambil sebuah kesempatan untuk push ke arah bagian bawah karena memang sudah sangat tinggi tensinya. Terlihat dari bagian atas. Sementara di Flux ditembak dan kemenangan mutlak untuk tim asal Filipina Playbook Esports. Bergerak pelan tapi pasti itu yang dilakukan oleh PBE. Nggak terlalu banyak perang di awal. Modal 4 eliminasi.